Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi tentang desain dialog mengenai analisis prinsip UI pada aplikasi Google Classroom. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Zaini dengan NIM 2201301160. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok 4, yaitu ada Fajar Muhyidi Sulaiman, Ferdi Nur Rahman, Dela Nur Aprilia, Dispalda Hidayah, dan Mila. Langsung saja, jadi prinsip apa yang akan kami bahas pada aplikasi Google Classroom ini, yaitu yang pertama ada kompatibilitas transisi antar tugas, yang kedua kesesuaian fungsi, kemudian efektivitas, keamanan, yang kelima kontrol, dan yang terakhir mudah dipelajari. Langsung saja ke prinsip yang pertama, yaitu kompatibilitas transisi antar tugas. Google Classroom ini memudahkan pengguna dalam melakukan tugasnya. Nah, karena apa? Karena fungsi-fungsi dalam antarmuka sesuai dengan kebutuhan pengguna. Posisi fungsi transisi mudah dilihat, mudah diklik, bahkan mudah diingat oleh pengguna. Nah, jadi fungsi-fungsi di dalam Google Classroom ini memudahkan transisi atau memudahkan kita dalam berpindah atau beralih ke fungsi lain. Misalkan, dalam tampilan awal Classroom terdapat ikon daftar tugas dan kalender yang membuat bisa dapat melakukan tugasnya. Nah, jadi di sini di halaman utama ini terdapat jika kita membuka Google Classroom, maka akan langsung dia ada menu daftar tugas dan kalender. Nah, fungsi dari menu daftar tugas ini adalah menampilkan tugas-tugas yang belum dikerjakan, yaitu pada minggu ini, minggu berikutnya, dan di semua kelas ini bisa banyak sekali pilihan. Kemudian ada tugas yang belum diserahkan, lalu ada juga tugas yang telah selesai. Nah, jika kita mengklik ikon kalender ini, maka kita akan diarahkan ke halaman tentang kalender yang berisi tanggal, bulan, dan tahun, yang berisi tugas-tugas juga. Jadi ada tenggatnya. Nah, jadi di kalendernya ini diletakkan tenggat. Berdasarkan pengamatan kami, Classroom ini sudah memenuhi prinsip kompatibilitas transisi antar tugas. Karena apa? Karena kita akan dimudahkan, pengguna akan dimudahkan dalam beralih ke posisi lain atau beralih ke menu lain dengan mudah. Nah, selain daftar tugas dan kalender, ini ada menu. Di sini ada menu yang memudahkan kita untuk mengakses kelas. Jika memiliki banyak kelas di sini, maka kita bisa, jika ingin mencari, maka kita bisa melihat dan mudah mencari kelas yang diinginkan di sini. Kemudian di paling pojok kanan ada ikon plus, dan jika diklik akan terdapat pilihan gabung ke kelas dan buat kelas, di mana gabung ke kelas ini kita akan memasukkan kode unik agar dapat masuk ke kelas, dan di sini untuk buat kelas kita bisa membuat sebuah kelas. Lalu di paling pojok kanan juga sebelah ikon plus ada ikon akun, di mana kita akan dimudahkan dalam berpindah akun atau mengganti akun, dan itu sangat mudah dilihat oleh pengguna. Kemudian di dalam pengiriman tugas, kita hanya perlu menambahkan atau buat tugas, lalu kita dapat memilih lokasi pengambilan file. Kesimpulannya, Google Classroom ini sudah memenuhi prinsip kompatibilitas transisi antara tugas karena memudahkan
pengguna di dalam beralih ke tugas-tugas yang lain. Terima kasih. Itu tadi adalah presentasi tentang kepemimpinan transisi antar tugas. Kemudian yang selanjutnya ada kesesuaian fungsi yang akan dijelaskan oleh Della Nur Aprilia. Terima kasih. Nama saya Della Nur Aprilia, NIM 2201301042. Di sini saya akan membacakan kesesuaian fungsi untuk Classroom. Yang pertama adalah proses pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Pengajar dapat menambahkan daftar peserta didik atau berbagai kode unik yang memungkinkan akses ke kelas yang telah dibuat dan bisa memulai membagikan tugas-tugas dan bahan ajar. Jadi, pengajar dapat menambahkan daftar siswa atau berbagai kode unik yang memungkinkan akses ke kelas pada Google Classroom lebih sederhana dan mudah untuk digunakan, sehingga akan ideal digunakan bagi setiap pengajar dengan tingkat pengalaman e-learning yang beragam. Yang kedua adalah hemat dan efisien waktu. Peserta didik tidak lagi harus mendownload tugas yang diberikan pengajar. Pengajar membuat dan mendistribusikan dokumen untuk peserta didik secara online serta dapat memberikan umpan bagi untuk semua tugas dan melakukan penilaian. Jadi, ada potensi untuk penghematan waktu dari peserta didik maupun pengajar. Selanjutnya, yang ketiga adalah penyimpanan data terpusat. Peserta didik dapat melihat semua tugas mereka dalam folder tertentu. Pengajar dapat menyimpan bahan e-learning, kegiatan, peringatan, atau penilaian secara cloud dalam aplikasi. Jadi tidak perlu khawatir mengenai dokumen atau penilaian yang hilang. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Manfaat terpenting Google Classroom adalah kolaborasi online yang efisien. Pengajar dapat memberitahukan kepada peserta didik mereka untuk memulai diskusi online atau kegiatan pembelajaran online. Peserta didik memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik kepada rekan-rekan mereka dengan mengunggah postingan langsung ke dalam diskusi di Google Classroom. Nama saya Despalda Hidayah dengan nomor NIM 2201301104. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang efektivitas terhadap Google Classroom. Menurut saya, keefektivitasan terhadap Google Classroom sangat efektif bagi para penggunanya, karena saya sendiri sebagai pengguna merasakan sangat efektif sekali menggunakan Google Classroom. Dan berdasarkan hasil analisis data, penggunaan Google Classroom dapat digunakan secara efektif dalam kegiatan belajar dan mengajar dengan persentasi sekitar 76,42%. Itu menandakan sangat efektif sekali dalam menggunakan Google Classroom, atau Google Classroom sangat efektif digunakan. Dan juga penyampaian materi menggunakan Google Classroom melalui daring dapat mempermudah peserta didik dalam berinteraksi dengan komputer sebagai media belajarnya. Apalagi kemarin karena adanya virus, pemerintah melarang kita untuk tatap muka. Jadi sebagai guru dan atau sebagai pelajar, sebagai dosen atau sebagai mahasiswa sangat terbantu oleh Google Classroom tersebut. Dan Google Classroom mempermudah pengajaran atau belajar. Penggunaan Google Classroom dapat memotivasi belajar peserta didik untuk giat belajar, giat mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu, dan giat untuk membaca materi yang telah di-share oleh para pengajar. Jadi, sebagai pelajar, Google Classroom itu sangat efektif di mana para pelajarnya atau para pengajarnya dapat mudah men-share materi, dan sebagai pelajar pun mudah untuk menerima materi tersebut, di mana
bisa dibaca diulang-ulang, terus mudah mengumpulkan tugas, dan di Classroom sendiri dapat diberikan tenggat waktu dan pelajarnya bisa melihat tenggat waktu tersebut sehingga termotivasi untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, dan pengajar pun terbantu karena adanya Google Classroom sehingga dapat memberikan tugas dengan nyaman dan memberikan jadi dapat disimpulkan efektivitasan terhadap Google Classroom sangat efektif bagi para penggunanya karena dapat memotivasi para pelajar untuk lebih giat belajar dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Dan para pengajar juga bisa memberitahukan nilai di Google Classroom sehingga para penggunanya bisa mengetahui nilainya dan termotivasi untuk lebih giat lagi belajarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Nurrahman dengan NIM 220130104. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan Google Classroom. Yang pertama yaitu konten user disimpan dengan aman di Classroom. Saat pengguna melakukan upload file pada Google Classroom, file tersebut akan disimpan dengan aman di pusat data Classroom. Data dienkripsi. Data dienkripsi maksudnya di sini adalah data yang kita upload atau data yang sudah tersedia di cloud atau data yang sudah berhasil kita upload di cloud. Data tersebut tidak akan mudah dibaca oleh orang lain. Dan ketika user ingin membaca file tersebut secara offline atau mendownload file tersebut, maka Classroom akan menyediakan penyimpanannya di perangkat user. Selanjutnya yaitu email user membantu menyinkron data. Jadi Classroom menyimpan nama dan alamat email pengguna untuk menyimpan preferensi, misal pendaftar kelas, pengiriman tugas, pengumpulan tugas, komentar kelas, serta untuk membantu user dalam melakukan login. Selanjutnya yaitu penyimpanan data yang terpusat. Peserta didik dapat melihat semua tugas mereka pada folder tertentu. Pengajar dapat menyimpan bahan e-learning pengajaran, peringkat atau penilaian secara cloud di aplikasi langsung, sehingga pengajar tidak perlu lagi khawatir nilainya akan hilang karena di cloud jelas penyimpanannya lebih aman dan terhindar dari yang namanya kehilangan data. Selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Manfaat terpenting Google Classroom adalah kolaborasi online yang efisien. Pengajar dapat memberitahukan kepada peserta didik mereka untuk memulai diskusi online atau kegiatan pembelajaran online. Jadi, peserta didik atau pelajar memiliki kesempatan untuk melakukan umpan balik. Misalnya kita ingin berdiskusi atau kita ingin berkomentar kepada teman-teman yang lain atau kepada pengajar kita, maka kita dapat mengirimkannya langsung di forum diskusi tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Budi Sulaiman dengan NIM 22013011100. Di sini saya ingin menjelaskan kontrol pada aplikasi Google Classroom pada mata pelajaran interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aidil Fajar. Yang pertama adalah kontrol pada aplikasi Google Classroom ini simpel dan mudah digunakan pengguna dalam melakukan tugasnya. Yang kedua, fungsi-fungsi di dalamnya yang compact jadi salah satu kunci kemudahan dalam penggunaannya. Berarti antara fungsi 1 dan fungsi 2 itu berkesinambungan atau bersinergi. Yang ketiga yaitu Google Classroom menampilkan daftar tugas-tugas yang kadang pengguna tidak mengingatnya, dan itu bisa menjadi nilai plus untuk aplikasi ini. Itu bisa kita lihat pada titik 3 sebelah kiri. Itu nanti ada di keluar list, yaitu antara daftar tugas, kelas-kelas, dan lain-lain.
Yang keempat, untuk tampilan setiap kelas yang dibedakan warnanya itu menjadi nilai plus dan nilai tersendiri bagi pengguna. Itu menjadikan pengguna tidak bingung untuk mencari kelas yang ada. Biasanya kan jika warna pada setiap kelas sama itu membingungkan dan itu menjadi nilai min lah, dan itu bisa saja malah membuat pengguna tidak nyaman. Yang kelima yaitu Classroom juga memudahkan pengguna untuk mengganti akun jikalau akun yang digunakan berbeda setiap tugasnya. Nah, jika mengganti akun ini, kita lihat ada di sebelah pojok kanan ada gambar pada gambar profil, kita klik, terus itu nanti keluar list-listnya. Jikalau sudah kita masukkan akun yang ada kelasnya, itu nanti kelihatan di sini. Itu sudah ada di picture. Ya, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila dengan NIM 2201301158. Di sini saya akan presentasikan prinsip desain UI pada aplikasi Google Classroom, yaitu prinsip mudah dipelajari. Jadi, sistem pada halaman Classroom ini tampilan pertama itu terdapat menu utama yang menampilkan seperti akun user, kalender, daftar tugas, kelas yang diarsipkan, dan setelan. Jadi itu mudah dalam user menggunakannya karena tampilannya itu mudah ditemukan. Selanjutnya terdapat tanda tambah atau tanda plus, yang maksudnya itu user dapat bergabung ke kelas atau user dapat membuat kelas. Jadi juga terdapat di sini ketika user mengklik daftar tugas, jadi user dapat melihat tugas yang tidak dikerjakan, tugas yang telah dikerjakan, pada kelas apa saja, dan tenggat waktu pengumpulan tugas. Itu terletak pada satu halaman sehingga mempermudah user dalam mengaksesnya. Selanjutnya untuk pengiriman tugas, jadi ketika user ingin mengirim tugas, user dapat memilih jenis file tugas yang akan dikirimkan seperti link, dokumen, snapshot maupun gambar. Jadi tampilan pada fitur yang di dalam Google Classroom ini mudah untuk dipelajari bagi user yang awam. Jadi tidak perlu untuk panduan atau modul yang untuk mengakses Google Classroom ini. Itu tadi adalah prinsip-prinsip UI dari Google Classroom. Jadi kesimpulannya adalah kita dapat menganalisis desain dialog menggunakan beberapa prinsip. Di antaranya itu tadi, yaitu kompatibilitas transisi antara tugas, kesesuaian fungsi, efektivitas, keamanan, kemudian mudah dipelajari, dan yang lainnya itu ada kompatibilitas user, kompatibilitas produk, dan yang lainnya. Nah, menganalisis prinsip tersebut dapat kita lihat langsung di dalam aplikasinya. Bagaimana tampilannya, bagaimana kemudahan di dalam mengaksesnya, dan bagaimana cara aplikasi tersebut menyesuaikan pengguna. Demikian, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.